Our material today is about Module 5, Meeting 5. I stop it because it is better for you to see the screen. Shall we begin or not? Okay, the material today is about Module 5. And here is the flowchart. First, we will talk about the last week review, Module 5, and closing. So, does any one of you have read the Module 5? What is this all about? Hello? Anyone there? Yang ditanya tentang reading 5 loh. Modul 5. Modul 5 itu tentang apa coba? Tadi udah dikasih contekan. It's okay, Mbak Almaida. Tuh, can you see the title? Module 5 is about reading for understanding. Jadi membaca untuk memahami keseluruhan teks. Nah, sebelum kita mulai, pertama
dari awal, yaitu Reading 5 Module 5 is about reading for understanding. Di sini tujuan untuk belajar membaca untuk memahami adalah kita bisa menceritakan kembali atau mengerti tentang keseluruhan teks. Dari sini bisa dinilai atau dihitung apakah kita mengerti atau tidak tentang teks yang kita baca adalah dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dari teks tersebut, yang kita bisa lihat jawabannya pada teks tersebut. Jika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka kita diasumsikan mengerti tentang keseluruhan teks. Sebelum kita mulai materi tentang reading 5, sekarang kita mengulas sedikit apa yang telah kita pelajari minggu kemarin, yaitu sekarang last week review. Nah, coba siapa yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa saja? Coba dibaca pertanyaan yang nomor pertama, yang nomor 1. Can you mention the elements of paragraph? Siapa yang masih ingat elements paragraf itu apa saja? Ya, first sentence harus bersifat interesting atau atraktif. Kemudian apalagi? Kalau yang misalnya kalimat yang tersusun dalam paragraf atau teks harus sesuai dengan urutan. Apa itu namanya? Betul, sequence. Nah, kalau misalnya ide cerita harus ada konflik, kemudian konflik puncak, kemudian pemecahan masalah, itu namanya climax, betul. Kemudian teks juga harus jelas atau harus menggunakan kata-kata yang tepat. Itu apa? Berarti teks harus precise, betul. Kemudian kalau misalnya dia harus dalam satu kesatuan. Misalnya ketika kita berbicara satu topik, maka topik yang diceritakan tersebut masih tentang topik yang sama. Itu unity, betul. Kemudian yang terakhir apa lagi? Coherence. Apa itu coherence? Ya, harus berhubungan satu dengan lainnya. Apakah semuanya sudah mengumpulkan tugas? Mbak Saimeha, belum. Yang belum tolong dikirimkan segera ya, saya masih bisa menerima tugas. Dikirimkan saja ke alamat email, masih bisa saya terima. Masih. Better late than never. Tahu pepatah ini?
Betul. Kemudian sekarang kita lihat, tadi sudah menyebutkan elements of the paragraph. Nah, sekarang pertanyaan kedua, do you know how to identify the topic? Apakah kamu tahu bagaimana caranya mengidentifikasi topik? Masih ingat tidak? Caranya, topik dalam satu paragraf biasanya, ya skimming bisa, biasanya diulang berkali-kali, bisa digantikan dengan pronoun atau disebutkan beberapa kali pada teks yang kita baca. Kemudian sekarang yang selanjutnya, do you know how to identify topic sentence? Nah, dalam mengidentifikasi topic sentence, di sini kita cari saja topik yang diuraikan dalam satu kalimat. Kemudian yang terakhir adalah main idea. What is main idea? Ada yang masih ingat main idea itu sebenarnya apa? Tema utama, betul sekali. Jadi tema utama itu adalah keseluruhan isi, yaitu inti cerita. Itulah main idea. Biasanya disebutkan dalam topik sentence. Oke,